Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal ulama wal asfiya wal hukama, para sepuh bini sepuh, para ulama, para kiai ingkang tansah tinuki kinurmatan lumeber dumateng kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah di pertengahan bulan Ramadan, sudah dekat dengan malam yang kita umat Islam memperingati nuzulul Quran. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam nuzulul Quran, kalimat nuzul artinya dari atas turun ke bawah, itu kalimat nuzul. Nuzulul Quran berarti turunnya Quran dari atas ke bawah. Ada tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Al-Quran yang aslinya, yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah kalamullah, kalamipun Gusti Allah, yang bila sautin wala harfin, tanpa ada suara, tanpa mengandung huruf. Itulah Al-Quran yang masih azali, kalamipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, kalam yang mulia, kalam yang agung, karena masih rahasia Allah, sir daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Kemuliaan kalam yang sir di sisi Allah inilah kemudian diturunkan oleh Allah ke Lauhil Mahfud secara serentak, daf'atan wahidah, 30 juz, tahu-tahu sudah ada di dinding-dinding Lauhil Mahfud. Kapan waktunya, bagaimana caranya, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Karena itulah mewujudkannya Allah dari sesuatu yang sir, dari kalamullah diwujudkan menjadi makhluk, menjadi tulisan yang ada di dinding-dinding Lauhil Mahfud. Berurutan mulai Bismillah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Kapan waktunya tidak ada yang tahu, itu hanya Allah yang tahu. Kemudian jamaah yang mulia, dari Lauhil Mahfud Al-Quran ini kemudian diturunkan ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, Baitul Izzah atau langit-langit bumi. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah ngendikaken, inna anzalnahu fi lailatul qadar, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di malam Lailatul Qadar, malaikat mengikuti dari Lauhil Mahfud sampai ke Baitul Izzah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munajjaman nujuman ba'da nujumin, sebagian dari setelah sebagian, berayat, beberapa ayat, kemudian beberapa ayat lagi sesuai dengan kebutuhan. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun.
karena Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pertama menerima wahyu itu usia 40 tahun, sampai beliau seto wafat itu usia 63 tahun. Dari 40 tahun sampai 63 tahun berarti selama 23 tahun Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, menerima Al-Quran. Lah kapan dimulainya turun dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Nabi menceritakan bahwa turunnya Al-Quran pertama kepada Kanjeng Nabi itu sama waktunya dengan terjadinya perang Badar, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan besar, pasukan Islam dengan pasukan kaum Quraisy, yaitu antara tanggal 15 Ramadan sampai 17 Ramadan. Maka di Asia Tenggara rata-rata memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan itu adalah diturunkan pertama, ayat pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama yang diturunkan itu pada tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa pertama turun itu tanggal 24 Ramadan, karena mengingat urutan-urutan diturunkannya kitab-kitab yang lain. Kalau Suhufi Ibrahim itu tanggal 1 Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan pada 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Itu versi ulama yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain termasuk Suhufi Ibrahim wa Musa itu diturunkan secara langsung satu kitab. Beda dengan Al-Quran, diturunkan kepada Kanjeng Nabi nujuman ba'da nujumin, sedikit demi sedikit, sebagai jawaban-jawaban permasalahan, sebagai tuntunan-tuntunan pertanyaan, dan semua Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Sehingga runtutan Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama dengan runtutan mushaf Al-Quran yang ada sekarang. Karena apa? Karena mushaf yang ada ini adalah berdasarkan yang tertulis di Baitul Izzah, yang sesuai dengan yang ditulis di Lauhil Mahfuz, urut-urutannya dari mulai Fatihah sampai An-Nas. Kalau mengikuti urutan yang diturunkan, maka akan banyak terbolak-balik satu surat dengan surat yang lain. Satu surat bisa melompati surat yang lain, karena terkadang surat Al-Baqarah nanti di sela-sela diturunkan surat yang lain beberapa ayat, maka akan terjadi kerancuan. Sehingga Al-Quran itu urutannya sesuai dengan apa yang ada di Baitul Izzah, apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan kemudian nama-nama surat itu pun adalah nama-nama surat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nama-nama surat itu dibuat oleh manusia, maka akan banyak diprotes oleh kaum Quraisy. Kenapa? Karena banyak nama-nama Al-Quran, surat Al-Quran itu yang bisa menjadi bahan ejaan kaum Quraisy. Sebab ada Al-Quran surat Al-Baqarah, berarti surat sapi, surat An-Naml, surat semut, An-Nahl, surat Al-Fil,
ini nanti bisa menjadi ejekan orang kafir Quraisy, seakan-akan Al-Quran kayak kebun binatang. Tapi karena itu nama dari Allah, nama surat-surat itu sudah langsung dari Allah, maka siapapun tidak akan bisa memprotes itu, tidak akan bisa menyalahkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak malu membuat perumpamaan, meskipun sekecil, sejelek lalat pun Allah tidak malu. Karena kalau itu sudah dari Allah, maka menjadi suatu yang agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Kanjeng Nabi menghafal dalam hati, dalam dirinya, dan kemudian dijadikan akhlak beliau, perilaku beliau, tindak lampah beliau, ucapan beliau. Maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ditanya bagaimana akhlak Rasul, khuluquhu al-Quran, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi rahasia di dalam diri Nabi, sehingga Nabi bisa berjalan, bertindak, berucap, semua adalah berdasarkan Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Rasul tidak berucap dari hawa nafsunya, tapi semua itu tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah Al-Quran yang sudah zahir di mushaf-mushaf ini, bagaimana bisa menjadi suatu rahasia, suatu sir yang ada dalam diri kita, dalam perilaku kita, dalam berucap kita, dalam tindak lampah kita sehari-hari sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita bisa menjadikan sir Al-Quran di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia, karena kembali bahwa asal daripada Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sir daripada sir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Amin Allahumma amin. Kenapa? Kalau di dalam hati kita, di dalam diri kita ada ayat-ayat Al-Quran, maka alam kubur pun tidak akan bisa menyiksa kita. Api neraka pun tidak akan bisa membakar kita. Kenapa? Karena di hati kita ada kalamullah. Sementara alam kubur, neraka adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah tidak akan mungkin merusak kalamipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak para ulama, para ahli Quran terdahulu, setelah meninggal dunia berpuluh-puluh tahun, ketika dibuka kuburannya, ternyata masih utuh jasad dan kain kafannya. Itulah karena apa? Di dalam dirinya ada Al-Quran. Semoga kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan ulama-ulama salaf kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.